Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah di antara rumah-rumah Allah ya Azza wa Jalla. Semoga langkah kaki yang kita usahakan untuk langkah ke rumah Allah ya Azza wa Jalla, ke masjid Allah ya Azza wa Jalla, diberikan keberkahan oleh Allah ya Azza wa Jalla, sehingga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah dan menjadi pemberat nanti di timbangan kita pada yaumul qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit ngaji, ya judulnya apa? Kaidah-kaidah kehidupan. Ya, karena kita masih hidup. Perlulah kita bahas tentang masalah ini penting ya, biar kita ini yang hidup ini punya ilmu, punya bekal. Ya. Alhamdulillah ini adalah pertama kali kedatangan saya ke kota Pariaman. Masya Allah. Semoga di tahun-tahun berikutnya datang terus saja. Alhamdulillah. Dan kedatangan saya keempat kali ke Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan sampaikan 3 pembahasan. Ya, insyaallah tidak akan keluar dari 3 pembahasan. Ya, cukup selesai. Pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang hakikat kehidupan dunia. Itu yang pertama. Pembahasan yang kedua yaitu inti dari kajian kita, kaidah-kaidah kehidupan. Ada beberapa kaidah lah, ya walaupun tidak semua kaidah akan kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, terakhir, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana sikap seorang muslim, kita semuanya menyikapi dunia ini. Bagaimana bersikap tentang urusan dunia ini, atau kita acuh tak acuh, ya, atau bagaimana? Insyaallah dalam waktu ke depan kita akan bahas. Ya, ada berapa pembahasan? 3. Ya, insyaallah tidak akan keluar dari 3 ini. Ya, jadi setiap kajian saya itu saya usahakan mesti begini, ada pembatasan, dan saya batasi cuma 3 pembahasan. Kenapa? Kalau 4, 5, 6 itu banyak lupanya. Ya, banyak apa? Lupanya. Ya. Makanya kita tidak perlu bahas banyak-banyak. Yang penting apa? Ilmunya masuk, diingat, diamalkan. Nah, itu yang paling penting. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama. Apa itu? Hakikat kehidupan. Ya. Dunia ini sementara, fana. Ya. Itulah hakikat kita hidup di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lama, sebentar. Ya, sebentar. Ya, akan tetapi bukan masalah sebentar atau lamanya kita hidup, bukan itu. Tapi apa yang bisa kita buat untuk agama Allah ya Azza wa Jalla. Ada salah seorang sahabat hidupnya cuma 6 tahun di dalam agama Islam, tapi ketika meninggal dunia arsy-nya Allah bergetar. Siapa itu? Siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Beliau masuk Islam usia 31. Beliau meninggal usia 37. Berapa tahun hidup? 6 tahun dalam agama. Hanya 6 tahun bisa menggetarkan arsy Allah ya Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bukan berapa lama kita sudah hidup, tapi apa yang sudah kita berikan dalam kehidupan ini untuk akhirat. Tidak mungkin 6 tahun kalau tidak untuk akhirat kemudian bisa menggetarkan arsy. Itu tidak mungkin. Yang menjadi pertanyaan, amalan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Itu tuh. Kita harus cari itu. Tapi pelajaran kita bukan sirah. Ya, itu pembahasan yang lain. Ya. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ketika ada ayat hijrah turun, yaitu dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Suhaib itu hidup di Mekah awalnya miskin kemudian kaya.
Ya biasalah namanya kehidupan. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Ya, itu nanti ada termasuk di dalam kaidah-kaidah kehidupan pembahasan kedua. Nah, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu waktu itu langsung memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Ayat hijrah sudah turun. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ya Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan tempat yang luas. Karena waktu itu kota Makkah ya sempit, dalam artian sempit apa? Ya gerak untuk menampakkan agama Islam itu ditutup-tutup. Ruang untuk kita menampakkan agama Allah ya Azza wa Jalla tertutup, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ingin membawa hartanya semuanya untuk hijrah ke kota Madinah. Dihalangilah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Enggak terima mereka. Ya Suhaib, engkau kaya di sini. Kalau kamu memang hijrah, tinggalkan semua hartamu. Kalau kita jadi Suhaib, kira-kira berangkat atau balik, putar balik? Enggak boleh bawa harta loh. Gimana kira-kira? Balik ya. Karena keimanan kita tidak setebal keimanan Suhaib. Suhaib mengatakan demikian. Ya, Suhaib mengakhirnya apa? Ambil semua hartaku, saya tidak peduli. Yang penting saya bisa hijrah menyelamatkan agama saya. Akhirnya turun ayat. Wa minan nas may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada manusia yang membeli dirinya dengan hartanya itu untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Suhaib Ar-Rumi pengorbanan. Ya, itu menunjukkan apa? Para sahabat sudah sejauh itu mereka berjalan mengharapkan akhirat. Kan kita kan manhajus salaf. Siapa salaf kita? Sahabat. Ya, itu kita yang kita contoh itu mereka itu. Ya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, itu contoh saja. Ya, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Ini hakikat kehidupan. Bahwasanya kehidupan itu fana. Kenapa mereka kemudian mau berkorban dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan semua jiwa raganya? Ya, karena mereka paham betul bahwasanya hidup itu hanya sebentar. Kenapa Sumayyah? Ya, kenapa Sumayyah itu kok tidak murtad? Kenapa Sumayyah kok tidak murtad? Padahal kalau dia murtad, dia tidak jadi ditusuk oleh Abu Jahal. Tidak jadi disiksa dia, dibebaskan dia. Kenapa kok dia memilih bertahan? Karena Sumayyah yakin betul dunia ini sementara. Rasa sakit yang akan dia rasakan sebentar saja. Habis itu apa? Mati. Setelah mati apa? Kebahagiaan selama-lamanya di surga. Kalau dia mati di atas tauhid dan Islam dan sunnah. Itu mereka sudah paham sampai setitik itu tentang makna hakikat kehidupan itu. Begitu juga dengan keluarga Yasir, disiksa dengan begitu kejamnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW ketika itu belum bisa berbuat apa-apa, sampai hanya dikatakan kepada mereka, "Sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabar wahai keluarga Yasir, nanti kalau kamu sabar istiqomah mati tempatmu di surga. Masyaallah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hakikat dunia ini. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an ya. Makanya kita ini umat Islam ya minimal harus baca Quran. Jangan Al-Qur'an itu hanya kita kenal ketika Ramadan. Setelah Ramadan dimasukkan lemari, ilal liqa, ya Ramadan tahun depan. Ma'as salama, dadah. Jangan baca setiap hari. Ya. Kita punya HP, install Al-Qur'an. Install Al-Qur'an. Karena kita sekarang ini megang HP 24 jam. Kapan kita enggak megang HP? Bahkan saat tidur pun HP-nya dipegang. Tapi gini. Subhanallah. Saking enggak mau lepas kita. Enggak ada masalah, tapi yang dibaca Al-Qur'an.
yang dibaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dibaca buku-buku, jangan hanya baca WA atau jangan hanya baca apa Facebook segala macam, nggak ada masalah sesekali, ya selingan, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat apa? Al-Hadid, ini juz berapa ya? 20 juz. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya laibun. Lihat. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia ini yang pertama, kata Allah, laibun, permainan. Ya, permainan. Kemudian kata Allah, walahun, hal-hal yang melalaikan. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun, berbangga-bangga. Watafakhurun bainakum, berbangga-bangga atas satu dengan yang lainnya. Ini anak saya paling banyak. Ini istri saya paling banyak. Rumah saya paling megah. Mobil saya paling mewah. Bangga. Itu dunia. Ya. Watakatsrun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Itu kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia. Itu isinya. Ya. Kemudian kata Allah, kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu khutama. Ya, seperti apa? Hujan yang kemudian menumbuhkan, hujan turun membasahi tanah, menumbuhkan tanah-tanah, kemudian hijau. Ketika sudah tumbuh, awal-awal kan biasanya tumbuhan hijau. Setelah itu apa? Menguning. Setelah dipanen biasanya menguning. Setelah itu apa? Mati. Begitu terus siklusnya. Itulah kehidupan dunia. Hujan turun, tanah gembur, tumbuh, kuning, mati. Ulang lagi, hujan turun, tanah gembur, tumbuh, kuning, mati. Itu siklus kehidupan. Pasti selesai. Kita begitu juga. Ibu kita hamil, lahir kita, habis itu bayi, usia remaja, habis itu sudah menikah, punya anak, udah masa-masa tua, mati. Udah, itu kehidupan dunia. Hanya segitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ya, subhanallah. Hanya sampai 60 tahun, 70 tahun. Maka ini kemudian harus menjadi muhasabah, introspeksi diri bagi kita. Kita yang sudah usia 40 tahun, ini sudah harus kita lihat apa yang sekarang kita lakukan. Ya. Sedangkan berapa tahun lagi kita akan mati. Oleh karenanya kalau kita masih usia 40 tahun dan kita jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, masih terperdaya dengan main-main ini tadi, hal-hal yang melalaikan ini tadi, hati-hati. Min alamati su'il khotimah. Tanda-tanda kita su'il khotimah, hati-hati. Ya, udah selesai lah, usia 40 tahun selesai, waktu main-mainnya udah selesai. Udah fokus. Para salaf itu dulu, bahkan mereka mengatakan kalau mereka sudah usia 40 tahun, mereka fokus untuk mencari akhirat. Udah gak sempat lagi main-main, apalagi nongkrong di warung kopi, main remi lagi, main apa lagi, judol, apalagi ngodain janda. Sudah, enggak zaman itu sudah sekarang. Usia 40 tahun, tobat. Bukan waktunya lagi main-main. Mancing lagi ke pantai ya, sehari-hari ya. Kalau misalnya kerjaannya itu nggak apa-apa, cari nafkah. Tapi kalau hanya sekedar main-main, melalaikan sholat, melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan anak dan istri, ya ini musibah. Ya udah, sudah. Kita harus paham ya hakikat dunia. Itu kata Allah. Ya. Hanya sebentar dunia. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita memahami hakikat dunia,
Ya, dan kemudian dunia itu hanya hiasan aja sementara. Kemudian Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu. Itu dunia itu. Udah nggak usah terlalu, dunia itu udah remeh. Ya. Nggak usah terlalu kemudian dipikirkan gitu ya. Kadang orang karena urusan dunia ini kadang subhanallah. Karena orang memandang dunia itu segala-galanya. Ini yang musibah. Ya ini yang musibah. Ya. Bukan lagi orientasinya adalah akhirat. Ya. Makanya kita yang terutama yang sudah ngaji, ya ini harus mindsetnya kita ubah. Makanya nanti pembahasan ketiga kita akan membahas sikap bagaimana kita menyikapi dunia ini. Iya, apakah kita acuh tak acuh, kemudian kok ya Yesus kalau kayak gitu nggak usah kerja, malas saya tidur di rumah, penting jamaah. Apa gitu benar nggak? Ya nggak benar juga. Ya nanti ada pembahasannya insyaallah. Nah itu selesai sudah pembahasan kita yang pertama. Ya hakikat apa? Kehidupan dunia. Ya apa hakikat kehidupan dunia? Permainan. Apa lagi? Kelalaian. Apa lagi? Perhiasan, ya berbangga-bangga, banyak-banyakan. Nah itu dunia itu sudah. Ya, makanya subhanallah para sahabat itu bukan berarti mereka itu anti dunia, enggak. Para sahabat itu kaya. Banyak di antara mereka itu al-asyara mubashshiruna bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hampir 90% itu sahabat-sahabat kaya semua. Ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, itu orang kaya itu, topnya sahabat itu. Tapi kekayaan mereka tidak sampai ke hati mereka, nggak sampai. Dunia mereka hanya di tangan. Makanya ketika ada panggilan jihad, panggilan infak di jalan Allah, mudah mereka mengeluarkannya. Karena dunia mereka hanya di tangan. Kalau kita kan nggak punya harta sudah dimasukkan dalam hati. Betul-betul diikat dalam hati. Ya, kalau ada proyek-proyek kebaikan, enak aja minta-minta. Ya, kita cari siang malam susah. Wah, itu dia. Karena itu dunia udah masuk dalam hatinya. Dan itu menjadi tabiat manusia. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Keluh kesah. Ya, makanya kalau kita punya istri suka mengeluh, alhamdulillah Pak. Berarti istri kita manusia. Berarti bukan malaikat Pak. Ya, begitu juga ibu-ibu punya suami suka mengeluh, alhamdulillah Bu. Suaminya masih manusia. Ya, sudah syukur aja. Ya, kemudian apa kata Allah? Idza massahu syarru jazua. Jika dikasih musibah, kira-kira tambah ngeluh atau enggak? Tambah mengeluh kata Allah. Dikasih sakit sedikit, dicabut kenikmatan sedikit, ya, dikasih kekurangan harta sedikit, di PHK misalnya, tambah mengeluh, tambah ngamuk-ngamuk, ya, marah-marah dia, nggak terima dia, subhanallah. Itu tabiat manusia. Akan tetapi lihat apa kata Allah? Wa idza massahul khairu manu'a. Jika dikasih diulur, dikasih rizki, dikasih keluasan, dikasih nikmat, apa sifat manusia? Manu'a, pelit. Sifat manusia. Makanya kalau bapak dan ibu masih punya sifat pelit, masih manusia. Tapi nggak boleh dipertahankan. Ya, apa kata Allah? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, ini indikator sholat kita sudah benar atau enggak. Orang yang sholatnya sudah benar dari sisi, ya bukan dari sisi sekedar fikih ya, fikih sholatnya sah atau enggak, bukan itu, tapi lebih daripada itu, yaitu berpengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal 2 sifat ini enggak ada dalam diri kita. Apa? Kita sudah tidak mengeluh sama manusia, mengeluhnya hanya kepada Allah. Kemudian
kita sudah tidak punya sifat pelit atau berkurang sifat pelit dalam diri kita. Mudah kita mengeluarkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu hak milik atau hak pakai? Hanya hak pakai, bukan hak milik. Sewaktu-waktu Allah cabut, mau gimana lagi? Mudah nggak Allah cabut kenikmatan kita? Sangat mudah. Nggak usah lah berbangga-bangga. Ustaz, kalau abi saya itu kayaknya kekayaannya nggak 7 turunan, 15 turunan kan? Kalau 7 itu remeh kecil. 15 turunan. Subhanallah. Apa gunanya 15 turunan kalau hanya sekedar diturun-turunkan? Ya, kalau nggak dibuat ya infak di jalan Allah untuk kemaslahatan agama Allah, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Kalau hanya sekedar disimpan di rekening berbangga-bangga, nggak ada gunanya sama sekali. Ya, mati dibawa atau tidak? Nggak dibawa. Orang yang cerdas, dia pengen kaya di dunia, dia juga pengen kaya di akhirat. Makanya jangan berpikir bahwasanya kita sekarang mengeluarkan harta untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk nyekolahkan anak, untuk itu. Jangan berpikir harta kita itu berpisah dengan kita, jangan. Itulah sesungguhnya harta kita. Itu duit kita yang kekal itu. Justru duit kita yang kita buat untuk nikmat-nikmat kita sendiri pribadi, habis itu habis. Beli ini, beli itu yang nggak bermanfaat. Justru itu bukan harta kita, itu bukan. Ya beli jam yang 1 miliar. Ngapain? Ya 1 miliar jam. Apakah kalau 1 miliar muternya beda? Kan sama aja muternya. Kadang ada orang yang berlebihan gitu. Ya, Ustaz kan bagus Ustaz mereknya. Ya bisa dialihkan kepada yang lain. Jam 1 juta loh sudah bagus, ya atau tidak? Sudah bagus. Ya, Al-Fajr loh, 150 real, bagus. Ya, Al-Fajr. Apa itu yang di Mekah itu kan terkenal tuh. Ada waktu sholatnya lagi. Kan mantap tuh. 150 tuh paling murah tuh. Ada lagi yang 250. Ya, 1 juta murah. Ya, subhanallah. Terkadang kita hal-hal yang mungkin manfaatnya kurang gitu loh, dialihkan kepada hal yang manfaat yang lainnya. Nah itu tentang dunia. Masih banyak lagi. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, ya kita sudah tahu lah hakikat dunia ya seperti itu ya, itu bangga-bangga dan sebagainya. Baik, pembahasan kedua. Nah ini inti dari kajian kita sebenarnya, yaitu kaidah-kaidah kehidupan. Sebenarnya kalau kita kupas semua kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Quran banyak. Ya, antum bisa dengarkan kajiannya Ustadz Dr. Firanda. Itu beliau kupas semuanya. Tapi kalau sini saya sekarang bawakan yang singkat aja. Ya, kenapa? Ya biar antum nggak lupa gitu loh. Ya, karena kadang kita ini mendengar, ya, habis itu berdiri itu sudah lupa. Karena kita bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu cepat hafal, susah hilang. Ya, cepat ngafalnya, lupanya susah, nggak lupa-lupa. Kalau kita susah ngafal, cepat hilang. Makanya kita butuh bawa catatan. Makanya nggak bawa catatannya Imam Syafi'i berarti. Kemungkinan ya, kemungkinan. Wallahu a'lam Imam Syafi'i beneran atau KW. Oleh karena, insya Allah. Nah, itu alasan aja. Baik. Ayo kita bahas yang pertama. Baik. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Nah, kita akan sampaikan 3 kaidah saja. Ya, 3 kaidah saja. Kaidah yang pertama, sifat dasar manusia itu cinta dunia. Itu sifat dasar manusia. Ya. Dan ini kita tidak bisa mengelak sudah. Ya, karena yang mengatakan Allah. Kan yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang mengatakan manusia itu cinta dunia ya Allah. Jangan kemudian kalau anak enggak, enggak begitu. Pasti. Ya. Jadi kita semua kena gitu loh. Karena kita manusia, kecuali kita malaikat, bukan manusia ya enggak kena. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Ya, wa tuhibbunal mala
Hubban jamma. Manusia itu suka dunia, suka harta, bukan hanya sekedar suka, sukanya kebangetan. Hubban jamma lagi. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bayangkan tuh. Manusia itu suka cinta kepada harta dengan kecintaan yang dahsyat. Lasyadid kata Allah ya. Ini menunjukkan kita ini cinta dunia, cinta harta. Kalau mau dites nggak? Kadang kita ini, kalau anak sih insya Allah enggak Ustaz ya. Ini loh, ada uang 100 juta, mau enggak antum? Mau atau tidak? Itu cinta dunia sudah. Jangankan antum, saya juga mau. Itu, ya subhanallah. Nggak ada masalah cinta dunia, tapi jangan kebangetan. Tapi nanti itu, makanya nanti kita bahas sikap kita terhadap dunia. Karena dunia juga perlu. Ya, kita bukan anti dengan dunia, tapi kita mengingatkan bahaya cinta dunia yang berlebihan. Akhirnya apa? Cinta dunia yang berlebihan ini akhirnya membutakan. Pak, jangan berpikir antum orang-orang korupsi itu orang-orang miskin kan? Orang kaya atau orang miskin? Kenapa kok dia korupsi? Cinta dunia. Dan antum kemudian jangan kemudian mengolok-olok. Karena kenapa? Belum tentu antum kuat. Kalau di posisi mereka, ayo. Iya atau tidak? Antum sekarang nggak bisa korupsi karena belum ada kesempatan. Kita akan diuji loh. Ya. Gatel Pak. Tangan megang uang 1 triliun loh. 1 triliun banyak atau tidak? Saya aja belum pernah lihat Pak. Atau mungkin kita semua tidak pernah lihat loh. Kalau kita korupsi 300 juta ketahuan atau enggak? 1 triliun. Apalagi istrinya mendukung. Aduh mas, pengen Innova baru mas. Iya, itu sudah awalnya. Nah, boleh korupsi. Kalau sudah istri yang minta susah, iya kan? Karena kadang kita suami-suami takut istri, ya atau tidak? Subhanallah. Ya. Akhirnya apa? Itulah. Jangan berpikir mereka orang miskin kekurangan harta, tidak. Karena kecintaan mereka terhadap dunia luar biasa. Dan kita juga nggak bisa kemudian kita pasti selamat. Enggak juga, nggak ada jaminan. Makanya semua potensi terfitnah dengan harta sama. Enggak ustadznya, enggak jamaahnya yang udah ngaji. Ya, apalagi orang awamnya, pejabatnya, semua potensi kena fitnah harta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah fitnah harta. Skala sahabat saja, sahabat. Ini kita nggak bicara kita ya, sahabat. Ini hanya untuk ibrah. Tapi sahabat sudah diampuni oleh Allah. Cerita ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk dijadikan ibrah. Sekelas sahabat terfitnah dengan harta. Masih ingat nggak kita perang Uhud? Apa sebab umat Islam ketika itu diserang? Apa sebabnya? Melihat apa mereka? Harta rampasan perang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa asaitum, kalian bermaksiat. Mimba dima arokum matuhibbun. Apa kata Allah? Kalian bermaksiat setelah kalian melihat apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Mereka lihat apa di bawah itu? Pasukan pemanah itu lihat apa? Emas Pak di bawah itu. Ya. Apalagi ibu-ibu kalau lihat emas matanya biru atau enggak? Oh iya biru Bu. Ya. Karena memang tabiat wanita ya suka emas. Ya. Oleh karena masyarakat muslim ini ujian kita bersama. Makanya kita jangan merasa kalau saya sudah aman nama fitnah harta. Belum ada kesempatan. Jangan merasa fitnah, aman dari fitnah. Ya. Barulah kalau kita diamanahi memegang suatu jabatan dan lain sebagainya, itu baru terasa di situ. Oleh karenanya ini kaidah yang pertama, hati-hati. Ya, cinta dunia yang berlebihan ini musibah.
Ya, ini betul-betul membinasakan seseorang. Ya, betapa banyak akhirnya orang itu terjatuh karena itu tadi, kecintaan kepada dunia berlebihan. Dunia sudah masuk ke dalam hatinya yang paling dalam sehingga keluarnya sulit. Ya, sehingga akhirnya rela bunuh-bunuhan karena apa? Ada atau tidak kasusnya? Banyak. Rebutan apa? Warisan, rebutan tanah, rebutan apa lagi? Ya, rebutan pendapatan, ya atau tidak? Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahman wa rahmatullah. Ini yang kemudian harus menjadi mindset kita bahwasanya ya kita tidak boleh berlebihan mencintai dunia. Ya, secara tabiat kita cinta dunia, suka dunia tidak ada masalah. Menikmati dunia tidak ada masalah. Tapi tidak boleh berlebihan. Nah, ini kaidah-kaidah kehidupan yang pertama. Ya, apa yang pertama tadi? Sifat dasar manusia cinta dunia. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya. Ya. Hukum asal manusia diciptakan dalam keadaan susah. Nah, itu kaidah yang kedua. Manusia diciptakan dalam keadaan susah. Makanya banyak yang mengeluh, Ustaz, hidup saya susah, Ustaz. Alhamdulillah, Bu, Ibu manusia. Alhamdulillah, Pak, Bapak manusia. Karena memang kaidahnya begitu. Harus susah tuh. Ya, orang kaya itu susah nggak kira-kira? Susah, Pak. Nggak bisa tidur, mikirin mobilnya parkir di mana, rumahnya belum digembok. Orang miskin susah juga nggak? Susah besok makan apa? Semuanya susah. Itulah manusia diciptakan dalam keadaan susah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, kata Allah, dalam keadaan susah. Karena hidup di dunia ini pasti susah. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, jangan berpikir kalau sudah jadi pemimpin nggak susah. Jangan antum pikir kemudian Pak Prabowo itu wah enak yo hidupnya Pak Prabowo yo, naik pesawat ke sana kemari. Antum coba curhat sama Pak Prabowo, susah nggak Pak Prabowo? Susah banget. Ya, banyak yang dipikirin. Ya, antum aja kepala rumah tangga cuma istri 1, berapa? Anak 2, itu aja udah pusing, ya atau tidak? Nah ini 270 juta orang atau 300 juta orang loh, bayangkan. Ya. Dan macam-macam lagi karakternya. Nah, lebih pusing lagi. Ya, oleh karena subhanallah, jangan berpikir kalau saya nanti di posisi ini saya pasti nggak susah. Enggak. Ada kesusahannya masing-masing. Ada bebannya masing-masing. Udah syukuri apa yang ada. Udah nikmati prosesnya. Apa yang sekarang Allah rezekikan kepada kita, sudah syukuri. Nanti Allah tambah. Ya, kalau kita bersyukur. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahumullah, itu kaidah-kaidah kehidupan. Jadi tidak ada namanya manusia tidak susah. Ya. Belum nikah, susah atau tidak? Susah juga. Mikirin waduh kapan nikah. Ya. Anak yang masih sekolah susah atau tidak? Susah, pelajaran ya Allah banyak. Besok PR belum kerjakan. Susah. Nanti anak-anak itu berpikir, wah nanti kalau saya sudah lulus nggak susah lagi. Susah atau tidak? Susah. Kerjaan nggak dapat ya Allah. Susah. Kemudian dia berpikir nanti kalau habis nikah nggak susah. Ternyata enggak. Akad nikah, besoknya istrinya nangis-nangis. Kita makan apa, Mas? Susah lagi. Subhanallah. Jadi kadang kita berpikir berpindahnya fase satu ke fase yang lain itu menghilangkan kesusahan. Ternyata tidak. Ada susahnya di setiap fase itu. Udah kita nikmati aja. Jalan terus. Iya, fase-fase tersebut. Ya. Dan kita niatkan untuk mengharapkan pahala Allah, sehingga fase susah kita itu menjadi
pahala, bekal untuk kita menuju Allah ya azza wajalla. Susah ya sabar, gitu loh. Walaupun ya itu kan kalau ngomong enak, anjalaninya itu juga kita itu akan diuji dengan perkataan kita. Ustadz selalu menyampaikan sabar, sabar. Tapi kalau diuji belum tentu ustadznya juga sabar. Ya. Tapi kan nggak mungkin ustadznya bilang, ya usah kamu nggak usah sabar kan nggak mungkin juga. Ya, kita sama-sama. Makanya nasihat ini juga nasihat untuk ustadz pribadi, untuk kita pribadi, karena kita manusia. Dalam menjalani hidup itu begitu. Kadang kita sudah ada ilmunya, tapi untuk aplikasi, untuk menerapkannya itu juga butuh hidayah lagi. Butuh hidayah lagi dari Allah ya azza wajalla. Makanya kita terus minta taufik, ya Allah berikanlah kemudahan. Ya Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu itu. Ya. Bisa. Belum. Oh, konslet ya. HP ya. Lanjut ya. Belum selesai. Udah isya ya. Kita nggak sampai isya ya. Adzan dulu. Langsung sholat. Gitu. Tapi nanti lanjut. Hah? Pada isya sedikit. Oh ya. Siap. Kaidah yang berapa tadi? Kedua. Baik. Udah selesai. Nah sekarang kaidah yang terakhir. Nah, sebenarnya masih banyak ya. Kita bahas 3 aja. Yang penting itu apa? Ingat. Ya. Jangan sampai nanti ditanya. Misalnya lagi nggak bawa istri. Bang, tadi kajiannya apa bang? Nah itu lo rekaman ada streaming. Ditanya kajian kok streaming gimana ini? Ya itu kan berarti apa? Nggak ingat gitu loh. Kalau kita ingat kan, nah kita sampaikan. Nah tadi Ustadz nyampaikan tuh kaidah-kaidah kehidupan tuh perhatikan tuh pertama manusia cinta dunia, kamu jangan cinta dunia ya. Jangan kayak gitu juga gitu loh. Kadang kita itu kalau dapat kajian itu semangat untuk nge-share ke orang lain, sedangkan diri kita kok nggak berkaca gitu loh. Nah itu kadang itu penyakit kita, semangat untuk nembak orang, sedangkan dirinya sendiri nggak ditembak gitu loh. Apalagi yang ditembak istrinya, kesempatan gitu loh. Subhanallah. Baik, itu kaidah yang pertama ya, cinta dunia. Kemudian yang kedua, pasti susah. Udah pasti susah. Fase apapun, kondisi apapun pasti ada susahnya. Nah, kemudian kaidah yang ketiga, tidak ada di dunia ya, tidak ada susah abadi, tidak ada nikmat abadi. Nah, itu dunia itu. Udah ingat aja kaidah itu. Tidak ada senang abadi, tidak ada susah abadi. Pasti ada fasenya. Ada saatnya senang, ada kalanya susah. Jangan terus merasa berada di atas angin, jangan. Ya. Jangan senangnya berlebihan, udah biasa aja. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu kaidah. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Yang mengatakan bukan saya, Allah. Cuma terkadang kita kurang sabar dan kurang yakin. Ustadz, kapan sih anak itu kok diuji terus? Kapan lulusnya? Sabar. Kalau nggak lulus di dunia, minimal mati. Ya nanti bahagia di akhirat. Gitu kan? Sabar. Sabar kita berapa tahun sih, ada batasnya nggak? Ada. 60 tahun sabarnya. Udah selesai. Kita diuji misalnya ya qadar Allah misalnya. Kita diuji sakit. Ya, kadang ada ujian berbeda-beda. Ya, ada orang diuji sakit, ada orang diuji dengan hartanya, kemiskinan, ada orang diuji dengan keluarganya. Ya, ada keluarganya naudzubillah yang murtad segala macam, ya. Makanya kita berdoa, apapun ujian kita yang paling berat, ya, selagi ujian itu bukan urusan agama, maka kita harus bersyukur. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan uji aku dalam urusan agama. Paling berat ujian urusan agama. Keluarga murtad, keluarga sudah jauh dari agama, ini berat.
Temannya sudah ngaji, belok lagi. Berat, ujian agama ini berat. Kalau hanya sekedar ujian kemiskinan, mungkin sakit, itu ada waktunya. Ada waktunya. Di dunia selesai, ya sudah selesai. Nanti kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau sudah urusan agama, murtad misalnya, naudzubillah. Enggak selesai di dunia, masuk neraka. Enggak selesai, lanjut ya. Oleh karena itu yang kemudian harus kita berdoa kepada Allah. Ujian apapun, kita katakan kepada istri kita katakan kepada anak-anak kita, nah, ujian apapun yang menimpa kita, selagi itu bukan ujian urusan agama, nah, itu ringan, kita hadapi, sabar. Kita berusaha, misalnya sakit ya berobat pelan-pelan. Misalnya yang kita diuji dengan kemiskinan, ya sudah berusaha cari kerja, bikin usaha ini dan itu. Ya. Tapi kalau urusan agama ini yang paling berat. Ayo kita berdoa, nak, ya, istri kita berdoa terus kepada Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami urusan agama kami. Kalau urusan agama ya Allah jaga ya Allah. Bisa istiqomah. Mati di atas tauhid. Itu kebahagiaan luar biasa. Itu yang kita nanti-nanti, itu yang kita cari. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kaidah yang keberapa tadi? Ketiga. Apa itu? Tidak ada kesusahan abadi dan kita ada. Dan ini menjadi pelajaran, jangan sombong ketika senang. Ya, jangan merepotkan orang ketika senang. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu diputar oleh Allah. Bahasa orang Indonesia, roda bisa jadi antum sekarang kaya, nggak tahu 20 tahun ke depan. Bisa jadi antum yang miskin. Antum meremehkan orang, zalim sama orang. Bisa jadi antum diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Karena 20 tahun sebelumnya antum memperlakukan orang demikian. Roda berputar. Ya, hati-hati. Ya, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah ya Azza wa Jalla, sedang di atas. Nikmat sehat, nikmat diberikan kekayaan, nikmat ini dan itu. Rendah hati, tawadhu, jangan sombong. Ya, tetap low profile. Ya, sehingga apa? Allah berkahi, Allah berkahi. Ya. Sudah Ustaz? Sudah ya? Kita azan, sholat, lanjutkan sebentar. Ya, baik. Karena pembahasan kita sisa satu. Baik. Semoga ya sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita salat terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Ayo.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واستقيموا واعتدلوا وتواصوا هاتوا بين المنابر والسجود والخروج الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita lanjutkan pengajian kita. Masih ada satu pembahasan lagi insyaallah. Insyaallah hanya mungkin kira-kira 15 menit lagi lah. Baik. Sebelum kita masuk pembahasan ketiga, kita mau murojaah dulu. Nah, ini masih ingat atau tidak? Ya. Pembahasan kita yang sudah kita bahas berapa? 2. Pembahasan pertama apa? Hakikat kehidupan dunia. Apa hakikat kehidupan dunia? Sementara, permainan. Apalagi? Bermegah-megahan, berbangga-banggaan, ya. Itu dunia semua. Ya, kemudian yang kedua, apa? Poin yang kedua, kaidah-kaidah kehidupan. Berapa kaidah yang sudah kita bahas? Ada 3. Yang pertama apa? Manusia itu cinta. Sifat dasar manusia cinta dunia. Sepakat atau tidak ini? Enggak sepakat kayaknya. Sepakat enggak?
ayat Al-Quran loh. Ya kan kita tidak sepakat. Ya, apa? Bukan itu masalahnya. Allah mengatakan, ya kita cinta dunia itu apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang kedua apa? Ya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan susah, pasti. Jadi jangan berharap nanti kalau saya posisi ini, saya jadi ini, saya jadi itu, saya pasti nggak susah, nggak mungkin. Kita akan hanya berpindah pada fase susah yang satu ke susah yang berikutnya. Udah itu aja. Ya, susah yang ringan dan susah tambah susah gitu loh. Ya. Jangan berpikir orang misalnya yang saya sementara ini jualan lah nggak apa-apa, ya keliling gitu ya. Nanti suatu saat saya kerja kantoran di bawah AC, nah itu nanti nggak susah lagi tuh, nggak panas-panasan. Ternyata sudah kerja kantoran, angin, masuk angin, ya tambah susah lagi gitu. Ya karena beban kerjanya tambah berat, ternyata ya orang kerja di depan laptop mikir ternyata harus bikin konsep ini, bikin waduh pusing, mending jualan, untungnya jelas. Nah ini akhirnya kan balik lagi. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tidak ada susah abadi dan tidak ada kenikmatan abadi. Kita bahas pembahasan yang ketiga, yang terakhir, yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi dunia. Mau tidak mau karena kita hidup di dunia, jangan lupakan wala tansa nasibaka minad dunya kata Allah. Jangan lupa kalian ini sekarang hidup di dunia, ya sudah. Jangan lupakan dunia. Silakan cari dunia kata Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karenanya di dalam surat Al-Jumu'ah itu apa bunyinya? Wa idza qudiyas shalah fantasiru fil ardi. Udah sholat keliling. Ya, apa keliling tok gitu? Enggak. Ya udah kerja, balik kerja lagi, gitu loh. Ya. Nah itu kata Allah ya saja. Ini membuktikan bahwasanya Islam tidak mengajarkan umatnya anti dunia, enggak. Walaupun dunia itu dicela dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, dunia itu hina. Tapi Islam apa mengajarkan kita anti dunia? Tidak. Makanya insya Allah ada 3 sikap, ya, ada 3 sikap seorang muslim dalam menghadapi dunia. Yang pertama, menjadikan dunia sebagai sarana, bukan apa? Tujuan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau dunia sudah tujuan, akan menghalalkan segala cara. Ya, halal haram diterjang. Apa saja yang penting dapat dunia. Nah, ini dia. Karena tujuan dia adalah dunia. Kalau umat Islam tidak, dunia ini hanya wasilah. Ya, bukan tujuan. Ya, jadikan dunia ini hanya sekedar wasilah saja kita mendapatkan akhirat. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sikap yang pertama. Ya. Karena kalau kita menjadikan dunia ini tujuan, bahaya. Ya, akhirnya apa? Kita kerja siang dan malam tidak kenal sama Allah. Oh banyak Pak. Saya pernah hidup di Jakarta. Subuh-subuh itu sebelum subuh, ya orang itu sudah keluar rebutan masuk KRL untuk berangkat kerja. Ya, sebelum subuh. Ketika subuh dikumandangkan, di stasiun itu 1-2 orang yang sholat. Katanya dia mencari rizki, tapi dia lupa kepada yang memberi rizki. Ini awal mulanya adalah menjadikan dunia tujuan, bukan hanya wasilah. Kalau kita seorang yang beriman menjadikan dunia hanya wasilah, ya sudah gak apa-apa cari dunia. Tapi ingat, waktunya sholat, ya sholat. Gitu lah. Banyak sekarang orang-orang subhanallah hanya untuk mencari sesuap nasi, berani meninggalkan sholat. Berapa gaji kita? Berani meninggalkan sholat. 10 miliar kan? Nggak bisa menggantikan urusan sholat. Ya, oleh karena ini harus betul-betul menjadi prinsip
kita sebagai seorang yang beriman. Ya, karena kita sudah tahu dunia ini sementara, dunia ini fana. Ya udah, karena dunia ini fana sebentar, ya udah jadi wasilah aja. Sama sekarang kita mendirikan yayasan, mendirikan ya lembaga-lembaga. Itu untuk apa? Wasilah aja. Tujuannya apa? Dakwah tersampaikan. Tapi kalau itu menjadi tujuan, yayasan menjadi tujuan, lembaga menjadi tujuan, akhirnya apa? Al-wala wal boroknya di atas yayasan, di atas dunia, di atas lembaga itu, bukan lagi urusan Islam yang dibawa-bawa. Akhirnya apa? Menjadi fitnah. Nah, itu banyak yang terjadi. Ya, itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang berikutnya, mencari dunia seperlunya. Kita ini perlu dunia nggak? Perlu. Perlu makan? Bukan. Ya, perlu minum? Perlu. Ya, perlu rumah? Perlu. Ya, nggak apa-apa, cari. Perlu naik haji? Perlu nggak? Ya perlu. Ya perlu umroh? Ya perlu. Ya, perlu. Ada memang ibadah-ibadah itu yang memang perlu bekal, perlu biaya. Ya itulah kita cari di situ, tidak ada masalah. Nabung, kemudian kita buat untuk bangun rumah, buat untuk nabung untuk haji, buat pendidikan anak. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Cari dunia seperlunya. Ya. Jangan kemudian kita cari dunia berlebihan tanpa tahu tujuannya untuk apa. Cari. Ya. Banyak loh orang cari dunia, uangnya sudah banyak, tidak haji-haji, tidak umroh-umroh. Banyak atau tidak? Banyak. Ya, nggak infak-infak, nggak bangun masjid juga. Hanya apa? Pegang. Hanya disimpan. Ya, ini kan menjadi musibah. Ya, akhirnya tidak mencari dunia sepertinya. Ya, akhirnya merasa kurang terus. Kalau kita merasa kurang terus, berapapun nggak cukup. Itu tadi, bayangkan ada yang sampai korupsi itu berapa itu? 100 berapa? Payahlah itu semuanya. Banyak. Kita juga susah, nggak lihat juga duitnya. Iya, payah urusannya orang itu. Iya. Bukan berarti mereka itu butuh. Kita makan berapa sih? Ayo, makan berapa sehari? Sebungkus. Kita tuh makan sebungkus sekali makan. Berarti kita butuh makan berapa kali? 3 bungkus toh. Berapa 3 bungkus kalau dirupiahkan? Taruhlah 30.000, 50.000 lah. Itu kenyang betul itu sudah. Taruhlah jajan-jajannya berapa? Ya, durian, beli es teba, es apa lagi ya? Taruhlah 100.000 sehari. Ya. Kita butuh untuk tidur berapa luas sih kamar kita? 1 hektar. Paling berapa meter? Ya, udah 4 kali 4 cukup lah. Ya, segitu. Itu yang kita butuhkan. Apalagi mobil perlu berapa? Kita punya 100, yang dipakai berapa? 100 semuanya. Kan nggak mungkin. Kecuali kita sewa renta gitu ya. Usaha renta. Tapi kalau hanya cuma mobil nggak bermanfaat. Hanya untuk pajangan biasa. Ya, pokoknya saya hobi kamu? Beli mobil. Jadi cuma jadi mobil, nggak dipakai juga. Untuk apa? Oleh seperlunya. Kadang ada orang itu yang memang subhanallah ya, karena bukan akhirat mindsetnya, sehingga dunianya diperbanyak. Outfitnya itu pokoknya harus mahal. Kalau nggak mahal itu gatel dia. Baju kalau nggak mahal gatel dia. Ya, ini outfit saya ini 100 juta nih. Ya, baju ini 50 juta, jam ini 25. Masa kayak gitu? Subhanallah. Padahal kita beli jam itu tadi yang 1 juta, itu sudah cukup. Ya, baju ya beli yang biasa aja. Ya, 1 juta kira-kira udah bagus nggak?
Udah bagus. Ya. Sama aja baju yang 1 juta sama yang 10 juta sama. Ya, kalau kena keringat bau. Sama atau tidak? Sama. Apa bedanya? Cuma ya masalah kenyamanan aja gitu loh. Nah, itu kan seperlunya. Ya, Ustaz jangankan 1 juta, Ustaz. Beli cupai 100.000 ya susah. Ya kan? Sebagian kita. Itulah. Kadang kita perlu melihat ke bawah. Ada orang banyak yang susah. Beli baju aja saya tidak mampu ya. Terkadang kita kemudian yang dikasih itu kelebihan harta, kita kemudian berbangga-bangga dengan outfit kita, dengan penampilan kita. Sebenarnya tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Tapi seperlunya aja, secukupnya aja. Ya. Kadang tidak ada ya, ini mohon maaf ibu-ibu ya, ini nggak menyindir, tapi menyinggung sedikit lah. Beli tas itu sampai 10, hadir nggak orangnya? Di belakang ya. Ya kita subhanallah. Apakah 10 dipakai semua? Ya. Kadang ada beli sepatu sampai 20. Ya. Saya juga punya istri sama aja gitu loh. Wanita juga gitu. Kadang saya pikir, ngapain beli sepatu kok banyak banget? Ya kan ganti katanya subhanallah. Ya. Nah, ini kemudian kita harus ingatkan. Ya, hakikat dunia ini udah seperlunya aja. Kalau misalnya memang nggak dipakai, ya sudah sumbangkan. Ya, kepada ada ummahat mungkin yang membutuhkan, atau mungkin dijual. Ya, berapa? Kalau misalnya mau ganti lagi, udah nggak usah menyimpan. Ya, misalnya kalau ada baju, ya kita pengen ganti, ya sudah sumbangkan. Banyak ummahat yang butuh, ya hijab misalnya, banyak. Daripada kita tumpuk-tumpuk satu lemari ratusan bajunya, luar biasa. Apakah kemudian kita mati kemudian ikut dikubur semua itu, ditumpuk? Kan tidak mungkin. Nah inilah kemudian harus kita sadarkan. Ya kita cari dunia seperlunya. Ya. Bukan berarti kita kemudian nggak boleh beli apa yang sudah kita nikmati, boleh aja. Ya tapi jangan berlebihan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, sikap kita terhadap dunia itu adalah memanfaatkan sisa umur kita yang masih ada, ya, memanfaatkan sisa umur kita yang masih ada, ya, untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hidup kita tidak lama lagi, ya, 60 tahun paling lama, 70 tahun paling lama, ya. Kalau kita nggak sadar sekarang, mau kapan sadarnya? Ya, nanti ditunda-tunda, tahu-tahunya mati. Belum sempat bertobat, belum sempat berbuat kebaikan, tahu-tahunya mati. Ya, makanya inilah 3 sikap sebagai seorang yang beriman dalam memandang dunia ini, dalam menyikapi dunia ini. Ya, yang pertama apa? Dunia hanya bukan apa? Tujuan. Ya, karena kalau dunia tujuan, kita akan menghalalkan segala cara. Kalau kita sudah menghalalkan segala cara, bahaya. Ya, berapapun manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, puas nggak? Nggak puas, pengen emas yang berikutnya, pengen 1 gunung emas lagi, udah 2, pengen lagi. Subhanallah, itu sifat manusia. Ya, tabiat manusia begitu. Ya, oleh karena jadikan dunia ini hanya sarana saja untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Makanya dunia itu hanya di tangan, letakkan dunia itu di tangan saja. Ya. Kapan Allah ambil dunia itu yang Allah titipkan kepada kita, udah, ya sedih tapi nggak berlebihan, udah selesai. Kemudian yang kedua apa? Mencari dunia seperlunya. Apa yang kita perlukan? Ya, apa yang kita perlukan? Ya. Udah. Untuk ibadah, kita cari dunia ini, kita niatkan untuk ibadah, bekal ibadah kepada Allah. Bekal pendidikan anak-anak, investasi akhirat. Ya. Jangan udah disimpan-simpan, apalagi kita punya anak, udah masukkan pondok pesantren, biayai kalau kita mampu. Karena itu yang kekal, Jangan pernah hitung-hitungan dengan pendidikan anak. Jangan pernah hitung-hitungan. Kenapa? Karena itu kembalinya kepada kita, bukan kepada pondok, bukan. Pondok hanya menjadi wasilah, mendidik.
ya mengolah uang tersebut untuk makannya, untuk tempat tidurnya dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita infakkan untuk pendidikan anak kita, pahalanya untuk kita. Ya, dan itulah yang kekal, investasi akhirat, umur kedua kita. Makanya jangan sampai kita mati kecuali kita sudah punya umur kedua. Di antara umur kedua adalah sedekah jariyah. Di antara sedekah jariyah adalah pendidikan anak. Awwalan sholihin yad'ulah. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Memanfaatkan sisa waktu untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah ya Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa bijak dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Semoga kita kuat dalam menjalankan kehidupan dunia ini, sabar, istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah ya Azza wa Jalla. Ya, barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang menyindir ya, bukan menyindir ya, kita saling tanasuk, saling memberikan nasihat, semoga menjadi kebaikan bersama-sama. Ya, jazakumullahu khairan kepada DKM, panitia, ya Masjid apa? Al-Ikhlas dan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Kota Pariaman. Ya, semoga insyaallah bisa kesini kembali di waktu-waktu berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.